Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar bersama Kak Faudina dan Kak Aisyah. Nah, adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang daur hidup makhluk hidup. Ya, atau yang kalian kenal dengan metamorfosis. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayap yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu berasal dari ulat? Lalu, bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa sih itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Nah, metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Ciri-ciri metamorfosis sempurna antara lain yang pertama, mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Yang kedua, mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain yaitu ada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas biasanya dalam waktu 3-5 hari. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Selanjutnya ada katak. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi berudu atau kecebong yang bentuknya menyerupai ikan. Nah, kecebong ini bernafas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong akan menyusut, sehingga kecebong akan berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang, hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernafas menggunakan paru-paru. Sebelumnya, apakah kalian ada yang sudah tahu apa sih metamorfosis tidak sempurna itu? Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami fase larva dan pupa. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju ke fase imago atau fase dewasa. Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna antara lain yang pertama, mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Yang kedua, tidak mengalami fase pupa atau fase kepompong. Kemudian, apa saja sih hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna? Ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya ada capung, belalang, dan kecoa. Nah, sekarang Kak Aisyah akan menjelaskan bagaimana proses metamorfosis yang terjadi pada belalang. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa.
Belalang betina bertelur pada beragam tempat, biasa di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10 hingga 300 butir telur. Selanjutnya, telur tersebut menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Baik adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai metamorfosis yang terjadi pada hewan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.